Pengertian zaman kegelapan adalah zaman atau masa di mana saat itu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Zaman ini juga sering disebut zaman kelesuan pemikiran dan fase taklid atau kecumudan. Periode ini berlangsung dari abad 10 atau 11 Masehi sampai abad 19 Masehi, yaitu pada akhir Khalifah Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furu' atau ranting. Sejak saat itu, mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya atau ittiba atau taklid. Periode taklid ini adalah periode di mana semangat ijtihad mutlak para ulama sudah pudar dan berhenti. Semangat kembali kepada sumber-sumber pokok tasyri dalam rangka menggali hukum-hukum dari teks Al-Quran dan Sunnah, dan semangat mengistinbatkan hukum-hukum terhadap suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dari nas dengan menggunakan dalil-dalil syara sudah pudar dan berhenti. Mereka hanya mengikuti hukum-hukum yang telah dihasilkan oleh imam-imam mujtahid terlebih dahulu. Periode taklid ini mulai sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriyah atau 10 Masehi. Pada masa ini pula terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab kelesuan pemikiran hukum Islam. Faktor yang muncul dari dalam umat Islam. Yang pertama, pergolakan politik. Politik telah mengakibatkan terpecahnya negara Islam menjadi negara kecil. Sebagaimana diketahui, perpolitikan tersebut disibukkan dengan perang untuk merebut kekuasaan, yang dengan kesibukan inilah kehidupan berpendidikan sangatlah kecil atau kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, timbulnya mazhab-mazhab dengan pola pikir tersendiri di bawah seorang imam mujtahid. Akibatnya, penerusnya adalah hanya berupaya membela apa yang menjadi pegangan para imam mazhab tersebut dan berusaha menguatkannya dengan menghadirkan alasan-alasan yang rasional. Selanjutnya, kodifikasi pendapat mazhab yang telah memudahkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi umat pada waktu itu, sehingga kemudahan ini mengakibatkan tidak ada semangat untuk melakukan ijtihad sendiri, karena telah ada yang lebih mudah untuk merumuskannya dengan cara menyandarkannya kepada karya ulama fuqaha sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan orang muqallid telah membakukan pemikiran hukum Islam. Selanjutnya, hakim-hakim diangkat dari orang-orang yang bertaklid agar mereka memakai mazhab tertentu. Setelah itu ada penutupan pintu ijtihad, karena para ulama pada saat itu tidak melakukan tindakan tertentu untuk penetapan pendapat atau mengadakan jaminan bahwa pekerjaan ijtihad tidak dilakukan oleh sembarang orang, apalagi yang tidak memiliki kapasitas akan hal itu, sehingga pada akhir abad ke-4 Hijriyah menetapkan tertutupnya pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan mufti dengan pendapat atau hasil ijtihad ulama sebelumnya. Yang terakhir yaitu tersebarnya penyakit moral di kalangan para ulama yang menghalangi mereka dari ketinggian derajat ijtihad. Salah satu penyakitnya adalah saling menghasut. Ada hasrat egois yang sangat tinggi dan sangat parah. Penyakit itu adalah ta'assub yang sangat berlebihan. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang muncul dari luar umat Islam. Yang pertama, ada kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Yang kedua, ketidakstabilan politik yang menyebabkan ketidakstabilan berpikir. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Dengan demikian, timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana dan para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam menjadi lesu dan tidak berdaya menghadapi tantangan zaman.